Halo teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Canva. Channelnya kita akan mempelajari Canva dengan cepat dan mudah ya teman-teman ya. Jadi di channel ini kita akan belajar, berbagi mengenai segala sesuatu tentang Canva. Baik itu tips dan trik, baik itu ada tools-tools yang terbaru dari Canva, dan yang paling penting adalah ide dan kreativitas kita di Canva ya untuk mendesain apapun. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat YouTube Shorts ya dengan tema makanan atau kuliner khas Indonesia, teman-teman. Oke, kita langsung saja, teman-teman ya. Untuk pertama kali kita akan mencari kontennya terlebih dahulu. Nah, biasanya kan kita mencari konten itu dari Google ya, teman-teman. Nah, sedangkan di Canva dia sudah memiliki konten generator. Nah, konten generatornya yaitu dengan nama Magic Write, namanya Magic Writer gitu ya. Jadi gimana caranya? Jadi pertama-tama kita akan klik dulu mulai menulis. Ya, kita akan mencari kontennya dulu. Setelah kita mendapatkan kontennya, baru kita akan membuat uh, shorts-nya ya teman-teman ya. Nah, seperti tadi kita sudah dari doc ini, kita akan klik pada bagian ini ya teman-teman, pakai mantra ajaib ini. Nah, kita klik pen ajaib. Nah, misalnya kita ingin membuat shorts 5 makanan khas Indonesia, kita tinggal ketikkan saja 5 makanan khas Indonesia. Setelah itu tekan enter. Nanti Canva sendiri akan mencarikan akan mengenerate begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini berikut ini adalah 5 makanan khas Indonesia yang populer. Nasi goreng, rendang, sate ayam, gado-gado, dan kue lumpur. Oke. Nah, ini dibuat dengan AI menggunakan Magic Write ya, seperti ini Magic Writer, Magic Write gitu ya. Selanjutnya, kita akan cari dulu deskripsinya ya, nanti untuk konten kita di shorts ya. Jadi, nasi goreng dulu pertama, caranya kita klik tanda tambah ini, lalu klik pen ajaib, kita ketik eh, asal nasi goreng gitu misalnya. Kita lihat asal nasi goreng. Ah, eh, nah seperti ini ya, otomatis. Lalu yang kedua kita cari rendang gitu ya. Kita klik tanda plus lagi, kita klik pen ajaib, lalu kita ketik asal rendang. Oke, kita tekan enter. Ya. Nah, lalu yang ketiga sate ayam. Kita klik tanda plus lagi, kita klik pena ajaib, asal, sebentar. Oke, kita ulang ya. Kita klik pena ajaib, asal sate ayam. Kita lihat. Ya, sate ayam berasal dari, nah ini ya. Setelah itu habis sate ayam itu ada gado-gado. Oke, kita klik lagi pena ajaib, lalu kita ketik asal gado gado, kita tekan enter. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Ya sudah, yang terakhir adalah kue lumpur, sama. Jadi kita klik tanda tambah ini, kita klik pen ajaib, lalu kita ketik asal kue lumpur, kita tekan enter. Oke. Nah ini nanti ya, jadi nanti kita akan jadikan ini sebagai title-nya ya, lalu ini adalah deskripsinya. Nanti kita gabungkan dengan gambar juga ya. Setelah itu kita kopikan dulu semua ini ya, kita copy lalu kita letakkan di notepad dulu, kita pastekan di notepad. Oke. Nah setelah itu kita akan buat sekarang video shotnya.
Caranya adalah ya di halaman utama Canva ini kita klik buat desain, lalu kita klik YouTube Shorts di sini. Oke. Nah, ini kita sudah di dalam posisi ukuran dari YouTube Shorts ya. Pertama-tama kita desain dulu backgroundnya, kita klik elemen. Lalu di sini kita akan cari misalnya warnanya hijau ya teman-teman. Kita pakai latar hijau gitu misalnya. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Nah, kita klik lihat semua dulu di grafis. Kita akan pakai misalnya ya ini ya, bisa kita pakai ini. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Oke, seperti itu. Ya. Nah, ini kita desain, kita ketik dulu di sini. Untuk pembukanya, kita klik teks. Lalu kita tambahkan judul, misalnya 5. Ya, terus kita tambahkan judul makanan. Oke, terus kita tambahkan judul lagi, khas. Ya, seperti itu. Indonesia. Oke. Nah, ini kita atur dulu sedikit supaya lebih menarik. Ya, misalnya kita letakkan di situ. Kita ubah dulu fontnya. Saya pakai Bangers saja, teman-teman. Indonesia juga Bangers, makanan juga Bangers ya. Lalu ini juga sama, teman-teman. Oke. Nah, kita sudah memodifikasi fontnya gitu ya. Kita udah ubah fontnya. Ini kita besarkan sedikit. Di situ misalnya kita letakkan di sini 5 makanan khas. Kita kecilkan sedikit. Oke, 5 makanan khas Indonesia seperti itu. Ini contoh saja teman-teman ya. Oke. Jadi kita perlebar seperti itu. Ya, seperti ini. Ini saya letakkan di sini. 5 makanan khas Indonesia. Seperti itu. Contoh ini contohnya teman-teman. Oke. Ini kita letakkan di tengah. Nah, ini pembukanya ya teman-teman. Ini saya ganti warnanya sedikit biar tampilannya menarik. Indonesia, terus makanan mungkin merah. Ini merah juga. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat di bagian kontennya sekarang. Caranya adalah kita duplikasi, yang kita cari adalah backgroundnya ya. Caranya kita klik pada titik 3 ini, lalu kita duplikatkan halaman, lalu ini kita hapus dulu. Oke, lalu kita tambahkan judul, misalnya yang pertama kita editkan, kita ketik seperti itu, bisa kita letakkan di sini teman-teman. Oke, ini pengaturan aja sebenarnya, nanti disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Setelah itu kita tambahkan judul ya, di sini kita judulnya apa? Nah, ini ya, kita ambil dari sini, nasi goreng ya. Ini kita bisa kopikan saja sini. Nasi goreng kita copy di sini, kita tempelkan seperti itu, lalu kita letakkan di sini ya. Lalu deskripsinya satu lagi, kita tambahkan judul lagi, lalu kita kembali ke notepad. Nah, ini kita kopikan lagi. Oke, kita bisa tempelkan di sini. Oke, ya. Ini kita atur dulu biar tampilannya menarik dan bisa dibaca ya. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa pakai rata kiri ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini kita kecilkan sedikit lagi. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, seperti itu kita letakkan mungkin di sini ya. Ya, seperti itu. Jadi ini fontnya bisa diganti sesuai dengan selera teman-teman ya. Ini bisa dibesarkan juga di situ.
Oke, nah seperti itu. Nah, setelah itu kita akan berikan gambar ya, gambar nasi goreng. Caranya bagaimana? Caranya kita klik pada elemen, lalu kita ketik nasi goreng di sini. Oke, kita klik lihat semua. Kita pilih foto nasi gorengnya. Nah, kita pilih misalnya yang ini teman-teman. Oke. Nah, ini supaya menarik, kita tambahkan bingkai dia. Seperti itu teman-teman. Kita tambahkan bingkai supaya lebih menarik ya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik pada elemen tadi, lalu kita ketik bingkai gitu ya. Nah, ini bingkai. Ini kita klik lihat semua. Kita cari yang bentuknya seperti foto ada frame-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik dulu. Oke, kita letakkan di sini. Ini kita masukkan ke dalam sini. Sorry. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa kita atur seperti itu. Ya, mungkin teman-teman merasa, wah ini terlalu kecil gitu ya, dibesarkan. Bisa dibesarkan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini saya letakkan di tengah dulu. Oke, kita akan membuat yang kedua. Caranya bagaimana? Ini kita duplikatkan lagi, duplikatkan satu halaman. Nah, ini kita ubah saja menjadi 2 di sini. Lalu yang kedua adalah rendang ya, teman-teman. Kita copy, kita di notepad-nya, lalu kita buat di sini rendang. Dan di situ kita buka notepad-nya untuk mengcopy deskripsinya. Oke, kita copy dulu, lalu kita tempelkan di sini. Nah, ini kita ganti dengan rendang. Caranya ya klik kanan, lalu pisahkan gambar. Ini kita hapus. Oke, lalu pada elemen kita cari rendang. Di sini. Di bagian foto kita lihat semua. Nah, ini kita pakai ini saja teman-teman. Oke. Kita letakkan di sana ya. Sama yang ketiga kita copy lagi ya, atau duplikatkan langsung. Kita ubah di sini 3. 3 itu kita buka lagi notepad, ada sate ayam ya. Kita copy. Oke. Kita pastekan di sini. Lalu deskripsinya kita copy juga di sini. Nah, ini kita pastekan lagi, oke. Ada 3 sate ayam, sekarang yang keempat kita duplikatkan lagi. Oh, sebentar, saya belum rubah ya, saya belum rubah ini fotonya ya. Jadi ini kita pisahkan gambarnya, rendangnya, karena ini adalah sate ayam. Jadi kita klik di sini sate ayam ya, kita ketik sate ayam, gitu ya. Oke, kita lihat semua. Lalu kita lihat sate ayam yang paling sedap ya, yang mana penyajiannya ada bawang, ada cabai. Nah, ini ada sausnya. Nah, ini kita tinggal masukkan di sini. Oke, ya. Ini sudah ada sate ayam 3. Lalu yang keempat ini adalah ya tadi kita sudah copy ya. Nah, ini kita ubah dulu. Ini yang keempat. Kita buka notepad-nya. Yang keempat adalah gado-gado. Oke, kita copy lagi. Gado-gado di sini. Ya, lalu di deskripsinya ini kita copy lagi. Oke. Ya. Lalu kita tekan di sini. Nah, dan yang ini kita keluarkan dulu fotonya dari frame-nya, dari bingkainya, pisahkan gambar. Kita delete, lalu kita ketik di elemen di sini gado-gado. Gado-gado.
Lihat semua dulu. Ini gado-gado yang lengkap ya. Ini seperti pecel ya, tapi kita cari yang gado-gado. Kalau gado-gado itu kan berisi telur ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita letakkan di dalam saja. Oke, ya, seperti itu. Yang terakhir adalah sate ayam berendang. Oke, ini sate ayam ya. Tadi saya yang ketiga sate ayam ya. Jadi ini nasi goreng, rendang, sate ayam. Nah, sate ayam ini kok gambarnya rendang ya. Kita ganti dulu teman-teman. Jadi di sini sate ayam ya. Sate ayam begitu. Kita lihat di foto, kita pilih foto tadi, lalu kita pilih sate ayam yang tadi ini ya. Kita masukkan saja ke sini. Oke. Jadi di sini ada nasi goreng, rendang, sate ayam, gado-gado, dan yang terakhir adalah kue lumpur ya. Jadi ini kita copy lagi teman-teman, di sini kita copy atau kita duplikatkan lah gitu ya, langsung kita duplikatkan. Yang kelima adalah kue lumpur. Oke. Ini kue lumpur. Itu ya. Lalu deskripsinya kita copy lagi di sini. Kita kopikan, lalu kita tempelkan di sini. Nah, ini kita keluarkan dulu. Klik kanan, pisahkan gambar, lalu kita cari di sini kue lumpur. Ya, harusnya ada ya. Nah, ini ya. Ada. Ini saya pilih yang ini saja biar cepat, lalu kita letakkan di tengah sini. Oke. Jadi kita sudah memiliki isi ya, isi. Jadi sekarang adalah penutupnya. Nah, ini kita kopikan lagi atau duplikatkan. Kita duplikat di sini. Lalu kita drag ya di bagian akhir. Seperti itu. Oke. Seperti ini. Lalu di sini kita bisa ketikkan misalnya jangan lupa gitu ya. Jangan lupa subscribe gitu ya. Jadi ini kita letakkan di tengah. Oke, kita letakkan di tengah di sini. Lalu kita cari subscribe. Subscribe. Nah, ini ya. Kita pilih yang ini saja, teman-teman. Oke, seperti itu. Ya. Jadi ini waktunya 0,35 detik ya, tidak sampai 1 menit ya. Tapi ini belum narasinya, belum suaranya, karena otomatis kan harus ada narasinya, teman-teman ya. Nanti kita akan pelajari ya gimana cara memasukkan narasinya. Ini kita olah dulu. Jadi ini sudah hampir selesai. Kita sekarang membuat transisinya ya. Caranya bagaimana memberikan transisi dari halaman ke halaman, yaitu kita klik tanda plus di sini. Lalu di sini ada tambahkan transisi. Teman-teman bisa nanti bisa menggunakan sesuai dengan selera teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, contohnya kita pakai yang ini saja teman-teman. Ya, meluncur. Ya, kita pakai yang ini. Terapkan ke semua halaman supaya semua halaman memiliki transisi yang sama. Transisi yang sama ya. Kita terapkan ke semua halaman. Oke. Coba kita preview dulu. Ya, 5 makanan khas Indonesia. Ya, nanti ada narasinya. 1, nasi goreng. Nasi goreng berasal dari Indonesia. Ya, seperti itu ya. Rendang. Rendang berasal dari seperti itu. Terus 3, sate ayam. Lalu yang keempat itu ada gado-gado. Dan yang kelima ada kue lumpur. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Oke? Oke. Nah, ini sudah jadi sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan suara sendiri narasi ya. Atau teman-teman
ingin musik juga bisa ya, nanti pakailah musik yang disediakan oleh YouTube ya. Jadi bisa narasi suara sendiri, bisa pakai YouTube. Di luar sana banyak yang menawarkan suara robot begitu ya, tapi saya menyarankan teman-teman memakai suara sendiri ya, jangan memakai suara robot ya. Atau juga kan tidak terlihat mukanya ya teman-teman ya, cuman suaranya saja. Seperti channel Belajar Canva ini kan saya belum menampilkan wajah saya teman-teman. Mungkin nanti di video-video berikutnya saya akan menampilkan wajah saya ya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman memilih untuk narasi ya, tapi harus diingat bahwa narasi itu harus pas teman-teman. Nah, di sini agak tricky sedikit karena dia tidak boleh lebih dari 1 menit nantinya ya teman-teman. Jadi maksimal 1 menit atau kurang dari 1 menit. Karena shorts itu hanya 1 menit maksimalnya ya. Kalau lebih dari itu nanti dianggap sebagai video panjang teman-teman. Nah, caranya bagaimana untuk memasukkan narasi suara kita? Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan di episode di video membuat video YouTube dengan Canva. Saya sudah menjelaskan, tapi ini saya ulang sedikit saja, saya ulas. Nanti teman-teman bisa menonton videonya. Saya berikan link di atas atau nanti di akhir bagian dari video ini ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pergunakan saja yang gratis ya. Di Google itu ada sound recorder online gitu ya. Nah, ini sound record online di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini nanti. Ya, saya contohkan 1 atau 2 suara saja. Kita klik di sini. Ya, mungkin nanti saya akan berikan linknya di bawah ya, teman-teman, di deskripsi, supaya nanti teman-teman bisa langsung mencoba ya. Nah, ini mudah sekali. Ini bisa gratis, bisa berbayar. Kalau yang premium berbayar, artinya kita menggunakan tools-tools yang disediakan oleh website ini. Nah, ini kita klik bagian recording di sini. Nah, ini kan jalan ya, teman-teman. Nah, ini kita tinggal baca aja di sini. Ya, seperti ini. Misalnya 5 makanan khas Indonesia gitu ya. Oke. Kita stop dulu, lalu kita potong. Ya, ya seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita simpan. Lalu di sini mungkin kita pakai MCAS gitu ya, MK1 gitu. Nah, setelah itu kita klik yes di sini karena kita tidak simpan ya. Selanjutnya kita tinggal baca lagi. Kita klik di halaman 2 ini. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Kita klik start recording. Oke, dia akan jalan teman-teman. Nah, ini kita tinggal baca. 1. Nasi goreng. Nasi goreng berasal dari Indonesia dan adalah masakan yang populer di seluruh dunia. Ia menggabungkan nasi putih dengan berbagai bumbu dan daging, sayuran, atau telur dicampur dengan minyak goreng. Nah, ini kita stop. Ya, di sini kita kembali lagi ke sini. Kita stop di sini, teman-teman. Kita tes. Nah, misalnya. Oke, saya ini sebagai contoh ya, teman-teman ya. Ya, jadi ini sebagai contoh. Setelah itu kita save di sini. Tadi kita sudah membuat satu ya. Sekarang kita buat di sini dengan nama yang sama, cuman ini 2 begitu ya. MCAS 2 kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam video kita, ya, video short kita. Caranya bagaimana? Kita klik unggah, ya, kita unggah file di sini. Lalu kita masukkan, ya, tadi ada MK1, MK2, ya.
Kita open di sini, teman-teman. Oke. Ya. Setelah itu kita drag and drop saja di sini MK1 di bawah. Di sini ya. Di bagian pertama. Ini kita geser ke sini, teman-teman. Oke. Ini halamannya kita sesuaikan. Oke. Lalu MK2 di sini. Ya. Ya. Oh, ini MK1 ya, teman-teman. Ini MK2, teman-teman. Oke, kita letakkan di sini. Oh, ya. Lalu ini halamannya kita sesuaikan saja. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi hampir sama nanti untuk yang kedua sampai yang terakhir begitu ya. Kita preview dulu. Ya. Ya. Jadi teman-teman, begitulah caranya untuk membuat YouTube Short ya. Oh ya, satu lagi, kita akan simpan ya, teman-teman. Kita akan klik file, kita simpan dulu. Di sini misalnya short kuliner begitu ya. Kita simpan lalu kita unduh ya. Nah, ini sudah jenis filenya MP4, disarankan semua halaman 7, lalu kita klik unduh. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Jadi sambil menunggu saya akan jelaskan sedikit. Teman-teman, YouTube Shorts itu bagus sekali teman-teman ya, untuk perkembangannya ke depan, apalagi sudah bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, tentu saja YouTube sendiri mungkin sudah punya aturan-aturan tertentu mengenai Shorts. Saran saya teman-teman harus membuat sebuah channel Shorts yang punya ciri khas tersendiri ya, seperti misalnya contoh yang saya buat adalah membuat sebuah Shorts mengenai kuliner makanan. Jadi sebaiknya teman-teman membuat Shorts mengenai kuliner saja. Kalau teman-teman membuat Shorts mengenai misalnya pengetahuan tentang biologi, pengetahuan tentang fisika, ini bagus sekali. Pergunakan Canva teman-teman. Ya, jadi begitulah caranya untuk membuat ide konten short ya. Kalau teman-teman saat ini bingung ingin membuat shorts, bagaimana idenya seperti apa, pergunakan Canva teman-teman ya. Ini sudah tersimpan teman-teman. Oke, saya simpan dulu. Ya, di sini shorts kuliner, saya simpan. Oke, nanti ini siap untuk diupload di short kita teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nasi goreng berasal dari Indonesia dan adalah masakan yang populer di seluruh dunia. Ya, ya, jadi begitulah teman-teman untuk video kali ini. Itu adalah salah satu contoh untuk ide konten shorts dengan kuliner Indonesia atau makanan Indonesia teman-teman. Jadi sekali lagi buatlah konten yang unik ya. Jadi jangan sama dengan orang lain ya. Artinya mungkin di luar sana beberapa shorts itu mengambil konten dari yang lainnya untuk viral teman-teman. Tapi saya sarankan teman-teman membuat konten yang unik untuk YouTube Shorts ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Bagi yang baru pertama kali untuk hadir di channel Belajar Canva, teman-teman bisa klik subscribe-nya supaya mendapatkan untuk mengikuti dan mendapatkan video-video terbaru dari channel Belajar Canva, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa klik like, dan sekiranya bermanfaat, teman-teman bisa share juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya dengan tema-tema yang berbeda, mungkin dengan ide-ide konten shorts yang lain.
Oke, sampai jumpa. Bye-bye.